Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Wah, sudah 1 minggu nih terlewati. Sekarang kita mau berkumpul lagi untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hari ini adik-adik semua diberkati. Oke? Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi seperti mentega dengan roti. Oke sih. Tuhan Yesus baik karena Dia selalu baik buat kita. Ayo kita juga tunjukkan sikap yang baik karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau angkat suatu pujian, ku menyembahmu karena Tuhanlah yang terutama dalam kehidupan kita. Kita siapkan sikap doa yang baik ya. Hidup dalam kekudusan.
kudus-Mu di tengah-tengah kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, karena pagi hari ini kami dapat memuji Tuhan, kami dapat menyembah Tuhan. Dan Tuhan, jika sebentar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau menutup bungkus kami semua, membuka hati kami, membuka telinga kami, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami dapat menjadi berkat khusus, dapat menjadi rema, dapat menjadi bekal, dan dapat menjadi makanan rohani bagi roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Tadi kan adik-adik sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Koko akan bercerita tentang penukaran yang merugikan. Nah, penukaran yang merugikan ini diambil dari kitab Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 dan juga 1 Tesalonika 5 ayat 21. Nah, sebelum ke cerita, Koko mau bertanya ke adik-adik. Adik-adik tahu nggak atau pernah dengar nggak tentang hak kesulungan? Kayak ada yang muda, ada yang enggak ya. Nah, Koko jelaskan tentang hak dulu. Nah, hak ini adalah sesuatu yang kita dapat seperti dikasih napas, dikasih kesehatan, dikasih makanan. Jadi apapun yang kita dapat itu merupakan hak. Nah, Tuhan juga memberikan hak kita kehidupan. Nah, adik-adik juga tidak boleh menyia-nyiakan hak yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, dengan cara apa adik-adik membalas hak yang Tuhan berikan? Yaitu dengan kewajiban seperti adik-adik pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja, berdoa, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan masih banyak lagi yang hal-hal yang bisa adik-adik lakukan di dunia ini. Nah, di dalam cerita firman Tuhan hari ini, Koko akan bercerita tentang dua anak kembar. Nah, ada yang tahu adik-adik di dalam Alkitab yang memiliki anak kembar itu siapa? Kayak betul ya, yang memiliki anak kembar itu yaitu Ishak dan juga istrinya yaitu Ribka. Nah, anaknya Ishak ini bernama Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini termasuk anak kembar, cuman tidak, terkadang kan kalau anak kembar itu suka sama bentuknya, sama wajahnya, sama kegemarannya, sama suka sikapnya juga ya, sama sikapnya juga. Nah, tapi beda kalau Esau dan juga Yakub ini berbeda. Dia memiliki kegemaran yang berbeda, memiliki muka yang berbeda, memiliki sikap juga yang berbeda. Nah, Esau ini termasuk anak pertama dan Yakub ini termasuk anak kedua. Meskipun kembar, terkadang kan kalau anak kembar juga suka ada berbeda waktu 1 menit, kadang juga 1 detik ya. Jadi tidak selamanya anak kembar itu berbarengan. Nah, balik lagi ke hak kesulungan. Nah, hak kesulungan ini adalah hak yang didapatkan oleh anak tertua, atau anak pertama. Nah, di dalam cerita ini yang termasuk anak pertama itu yaitu Esau. Esau ini memiliki hak kesulungan. Nah, bagaimana cara mendapatkan hak kesulungan itu? Yaitu dengan cara bukan membunuh ya, tapi jika kepala pemimpin atau biasa kita sebut itu ayah, jika ayah Esau ini meninggal, hak kesulungannya itu jatuh kepada Esau, yaitu menggantikan sebagai kepala keluarga. Nah, yang memiliki hak kesulungan ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar, adik-adik. Harus menjaga keluarganya, harus membimbing keluarganya, dan juga harus siap untuk menggantikan peran ayahnya. Nah, suatu hari Esau ini pergi ke hutan, adik-adik. Dia itu memiliki hobi atau kegemaran berburu di hutan. Nah, seketika dia pergi ke hutan dan menangkap satu ekor rusa.
Nah, satu ekor rusa ini diolah sama Esau dan dimasak sama Esau. Jadi Esau dan Yakub ini termasuk anak yang mandiri adik-adik. Nah, Esau ini memasak dan memberikan masakannya itu, hasil masakannya itu kepada ayahnya, yaitu Ishak. Ishak mencoba makanan yang sudah dibuat oleh Esau dan menyukai makanan Esau dan memiliki keyakinan bahwa Esau ini bisa memimpin keluarganya jika dirinya itu sudah meninggal. Nah, lanjut ke adiknya ya, yaitu Yakub. Ya, Yakub ini juga memiliki, tadi Koko bilang ya, Esau dan Yakub ini berbanding kebalik. Kalau Esau itu suka di luar rumah atau suka di dalam tempat-tempat yang berbau hutan atau tempat-tempat yang jauh dari rumah, tapi kalau Yakub ini bekerjanya di daerah rumah, seperti berkebun, seperti bercocok tanam dan lain-lain. Nah, seketika mamanya Yakub atau yang kita biasa sebut itu Ribka, dia melihat, memantau kalau anaknya ini, yang kedua ini, Yakub itu memiliki pekerjaan atau suka memiliki kegemaran yaitu berkebun di daerah dekat rumahnya, dan ibunya sangat senang karena tidak harus memperhatikan dari kejauhan, tapi bisa memperhatikan dari dekat. Karena kalau misalnya kita berkebun atau misalnya kita bekerja di daerah rumah, itu sangat mudah untuk mengontrol atau memantau anak dari Ribka tersebut. Nah, Ribka pun senang kepada Yakub ya. Tadi ayahnya senang kepada Esau, ibunya senang kepada adiknya Esau, yaitu Yakub. Seketika 2 hari yang lalu atau seketika itu ternyata Esau pergi ke hutan lagi untuk mencari cadangan makanan ya, untuk mencari makanan buat dikonsumsi nanti di rumah. Nah, Esau pun pergi ke hutan lagi adik-adik. Nah, setelah di hutan, rencananya itu Esau ingin berburu rusa lagi ya, karena ayahnya sudah memuji dan menyukai makanannya. Nah, Esau pun berburu dan terus berusaha untuk mendapatkan rusa, tapi dari pagi sampai sore ternyata Esau ini tidak mendapatkan apapun dan mengalami kelaparan dan juga mengalami rasa lelah dan capek. Nah, karena sudah lelah dan capek, Esau pun pergi ke rumah. Nah, sesampainya di rumah dengan muka yang kelaparan, lelah, berkeringat ya adik-adik, dia mencium atau mencium aroma yang sedap adik-adik. Ternyata aroma yang sedap itu hasil dari sop yang dibuat adiknya, yaitu Yakub. Nah, Esau pun menghampiri aroma tersebut. Nah, seketika sudah sampai di tempat tujuan atau tempat aroma tersebut, Esau pun meminta kepada Yakub untuk memberikan makanannya buat dirinya, karena dirinya merasa kelaparan dan juga merasa kelelahan ya adik-adik. Nah, karena adiknya mendengar seperti itu, adiknya pun memiliki ide. Ya, Yakub ini memiliki ide untuk menukar hak kesulungannya Esau kepada dirinya. Jadi nanti ditukar, jadi Yakub ini yang mendapatkan hak kesulungan dan Esau pun tidak mendapatkan hak kesulungan. Karena Esau di dalam kondisi seperti ini mengalami kelaparan dan sangat membutuhkan sop itu ya adik-adik, jadi dia rela untuk menukarkan hak kesulungannya. Nah, sudah menukarkan hak kesulungannya, Esau pun memakan sop yang sudah diberikan kepada Yakub. Nah, di dalam cerita ini kita belajar ya adik-adik ya, bahwa kita ini bisa menukarkan benda kita, tapi terkadang juga manusia atau orang-orang di sekitar kita itu menukarkan barang yang penting ya, yang sangat penting ditukar dengan barang yang tidak penting atau hal yang tidak penting. Contohnya seperti tadi dicerita ya. Padahal kalau misalnya Esau mau untuk mendapatkan makanan, sebenarnya masih bisa adik-adik, karena kan di dalam halaman tersebut masih ada beberapa buah atau makanan yang bisa diolah. Cuman karena kondisi Esau yang sudah
tidak bisa berpikir dan juga merasa kelaparan, sehingga dia mau menukarkan hak kesulungannya dan menukar hak kesulungannya itu dengan hal yang sebenarnya itu masih bisa Esau itu dapatkan. Nah, terkadang juga ibaratnya seperti kalian ini mempunyai sepeda adik-adik. Nah, memiliki sepeda dan saat bermain sama teman-teman, ternyata teman-teman kalian itu mempunyai 2 coklat. Nah, karena kalian tidak memiliki coklat dan melihat teman-teman kalian ini memiliki coklat, sehingga kalian ini ingin atau menginginkan coklat tersebut dan menukar hal yang sangat penting seperti sepeda ditukar menjadi coklat. Nah, seperti itu ya adik-adik contohnya. Nah, terkadang juga banyak juga orang-orang yang sama ya, menukarkan hal yang sangat penting dengan hal yang hal yang kurang penting. Nah, Tuhan juga menjanjikan hak kesulungan buat kita semua. Ada yang tahu nggak adik-adik hak kesulungannya itu apa? Hak kesulungan yang sudah Tuhan janjikan yaitu pergi ke surga adik-adik. Jadi adik-adik jika menginginkan hak kesulungan itu, adik-adik tidak boleh menukarkannya. Nah, bagaimana hal apa saja yang memungkinkan adik-adik bisa menukarkan hak kesulungan adik-adik? Contohnya seperti mencontek ya, atau misalnya menukar jawaban kepada teman. Contohnya misalnya melakukan hal dosa, melawan orang tua dan lain-lain, itu bisa mengakibatkan hak kesulungan kalian itu ditukar sama yang sudah iblis berikan seperti dosa ya. Jadi surga yang sudah Tuhan janjikan itu adik-adik tuker sama dosa yang sudah diberikan oleh iblis. Nah, jangan sampai adik-adik melakukan hal itu. Ingat judul Alkitab pada pagi hari ini ya, yaitu penukaran yang tidak menguntungkan. Jadi adik-adik harus bisa memilih dan memilah mana yang harus adik-adik lakukan dan juga mana yang tidak boleh adik-adik lakukan. Oke, mungkin firman Tuhan yang Koko jelaskan cukup sampai sini adik-adik. Intinya adik-adik jangan sampai hak kesulungan adik-adik itu ditukarkan dengan hal yang kurang baik seperti yang sudah iblis siapkan atau sudah iblis rencanakan untuk kita semua. Nah, untuk bacaan Alkitabnya atau ayat hafalannya yaitu diambil pada kitab 1 Tesalonika 5 ayat 21, yaitu peganglah yang baik. Jadi adik-adik harus peganglah yang baik ya. Jangan sampai adik-adik memegang hal yang kurang baik ya. Nah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik Tuhan. Penyataanmu untuk kami semua Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, melanjutkan kegiatan kami. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang lancarkan, Tuhan yang berkehendak buat apa yang kami lakukan ke depannya Tuhan. Tuhan, berkati juga buat orang tua kami Tuhan, berikan selalu kesehatan, berikan juga rezeki ya Tuhan, berikan juga kekuatan untuk selalu memberikan hak untuk kita semua Tuhan. Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, berkati juga semua orang di sekitar kita Tuhan, dan juga kami berdoa untuk semua hal yang kurang baik, semua hal yang tidak baik Tuhan, Tuhan jauhkan buat kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di acara minggu depan ya adik-adik.